goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kak Vina mau menyapa lagi. Selamat sore semuanya. Sore. Sudah ada teman-temannya yang lain? Oh, belum ada ya? Oke, hari ini kita bersyukur ya sama Tuhan karena kita boleh berkumpul lagi meskipun kita masih ibadah secara virtual, masih melalui Zoom, tapi kita tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, siapa yang tadi Kak Vina tanya, siapa yang sudah mandi angkat tangan? Samuel. Wah, hebat. Semua sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah wangi. Semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, sudah disiapkan. Alkitabnya jangan lupa. Wah, iya, semuanya juga sudah menyiapkan Alkitab. Berarti tandanya juga sudah siap mau menerima firman Tuhan. Siapa yang juga sudah menyiapkan persembahan dan juga celengan? Samuel. Wah, hebat anak-anak Tuhan. Luar biasa. Siapa yang tadi sebelum memulai ini semuanya sudah berdoa? Sudah berdoa? Belum. Ya, yuk berdoa. Berdoa dulu sendiri yuk. Berdoa sendiri yuk. Kak Vina tunggu 1 menit. Berdoa di dalam hati. Tuhan, kami mau berkumpul, mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Amin. Amin. Oke, berarti semuanya sudah siap. Coba kita tes suaranya ya. Semuanya di-unmute. Lalu kalau Kak Vina tanya, Laskar Allah, berarti jawabannya siap. Maafkan anak. Kalau Kak Vina tanya, apa kabar? Jawabannya apa? Luar biasa, tetap semangat, Yesus. Yes, yes, yes. Siap ya? Coba semuanya di-unmute dulu. Oke, Laskar Allah. Maafkan anak. Siap. Siap. Luar biasa, tetap semangat, Semangat. Yesus. Yes. Tepuk tangan buat anak Tuhan yang
sore hari ini sangat semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan, kita menyanyi Bapakku datang padamu. Silakan di-unmute. Suaranya kedengeran ya, Kak ya? Kita akan masuk di dalam doa pembukaan, karena hari ini yang harusnya bertugas berdoa adalah Jocelyn, jadi Kak Vina mau minta tolong David. Hai David, yuk bawa kita di dalam doa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, 2 jempol buat David karena sudah berani memimpin kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih David. Sekarang kita mau lanjutkan untuk memuji Tuhan ya. Siapa yang terus semangat memuji Tuhan, angkat tangan. Samuel. Samuel, kita akan memuji Tuhan. Kita mau nyanyi Ada Satu Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia.
Puji nama Tuhan. Jadi ada satu sobat kita yang setia dalam hidup kita. Namanya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Dia satu-satunya sobat dalam hidup kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Nah, sekarang kita mau nyanyi muji Tuhan, tapi kita mau sambil games ya. Nama gamesnya Freeze. Siapa yang tahu games ini? Sudah sering kita mainkan di Pastori loh. Permainan ini namanya freeze, artinya membeku. Coba gaya membeku seperti patung seperti apa? Diem. Gini loh, gini. Kalau jadi patung boleh bergerak nggak ya kakak-kakak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi nanti Kak Vina mau minta tolong Kak Nita sama Kak Desi sama Kak Senia untuk melihat adik-adik siapa yang waktu Kak Vina bilang freeze ternyata masih bergerak. Kalau kedip boleh nggak? Boleh ya, kalau matanya kedip masih boleh. Tapi kalau tangannya bergerak, kepalanya bergerak, badannya bergerak, berarti tetot. Berarti kalah ya dalam games tersebut ya. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, kita siap-siap ya. Nah, tapi ada gayanya di dalam lagu ini. Ada 4 gaya ya. Gaya yang pertama, ini ada anak yang sedang bermain apa, teman-teman? Gitar. Betul. Kalau bermain gitar itu kayak gini ya? Jeng 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 jeng. Oh, betul Vino ya. Jeng 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 gitu ya. Kalau lagi mau main gitar berarti jeng 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 jeng. Coba semuanya gaya jeng 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 jeng. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Hebat. Sekarang yang kedua, ini apa? Oke, ini apa, Ke? Ya, betul. Ada anak yang bermain suling ya, bunyinya. Gayanya seperti ini ya. Kita pura-puranya lagi mau megang suling. Sulingnya di samping sini. Boleh di depan juga boleh. Di samping boleh. Oke? Lalu gaya yang ketiga. Nando ini lagi bermain apa, Nando? Main piano. Main piano berarti gini ya, ditekan ya. Ditekan ya. Ya, ditekan. Baru yang terakhir, ada anak yang sedang bermain dendam. Kalau dendam itu dipukul seperti ini ya. Dum. Oke. Sudah bisa? Berarti kalau dengarkan, kalau nanti pujiannya ada nyanyian yang mengatakan bernyanyi dengan bermain gitar, berarti gayanya main gitar, jeng 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 jeng. Kalau main suling seperti ini. Kalau main piano ditekan gayanya. Lalu kalau bermain gendang dipukul. Bisa? Sudah bisa? Oh, hebat. Nah, sekarang siap-siap ya. Minta tolong Kak Senia, Kak Nita sama Kak Desi untuk melihat adik-adik siapa yang bergerak dalam permainan ini. Ada Davin, Vino, Ke, Axel, Zevanya, dan Nando. Siap ya? Yang lain boleh ikutan bermain, kakak-kakaknya juga sambil ikutan main. Dengarkan ya, aba-aba Kak Vina, kalau Kak Vina bilang freeze, berarti harus langsung beku. Diam dan mematung, tidak boleh bersuara dan tidak boleh bergerak. Siap? Ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Siap-siap. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Iya. Ayo. Siapakah anak Tuhan yang masih bergerak? Ih, awas, ada yang kembang kepis, hidungnya. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Siap-siap. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan suling.
Ayo. Siapakah anak Tuhan yang sedang bermain suling lalu bergerak ya? Nando. Kavina bisa lihat Nando. Hai Nando. Kata, awas kasih ini ya sama petanya di situ. Nando nanti kentut di situ. Ayo ketawa ya. Oh, enggak hebat Nando. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan suling. Sulut, 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 sulut. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Teng, 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 ting, ting, tong. Teng, 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 ting, ting, tong. Freeze. Iya. Samuel. Samuelnya keluar ya. Axel Zevanya nggak bisa lihat. Kavina nggak bisa lihat. Hai Vino dan Kay. Oh hebat. Apa kabar Vino dan Kay? Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Teng, 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 ting, ting, tong. Teng, 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 ting, ting, tong. Teng, teng, ting, teng, ting, teng, ting, tong. Siap. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Freeze. Iya. Aduh, gayanya Kay kok lain ya? Mukul gendangnya ini lain ini mukul gendangnya. Ada mukul gendangnya kayak gini kakak-kakak ini. Samuel mana? Samuel gayanya bagaimana Samuel? Samuel dari awal udah bergerak terus ya. Lanjut. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gendang. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Freeze. Diam. Jangan gerak. Cikanya gregetan sama Samuel ya. Samuel, Iya. di mana gayamu bermain gendang? Jangan boleh gerak. Oh, senyum. Ya Allah. Yeay, tepuk tangan dulu buat anak Tuhan. Hebat semuanya ya. Semuanya bersuka cita, semuanya juga hebat-hebat dan dalam bermain games dan semuanya mendengarkan perintah Kavina dengan baik ya. Sekarang kita masuk dalam kesaksian pujian. Wah, kakak-kakak sudah rindu ya mendengar suara merdu adik-adik. Karena Tuhan Yesus juga rindu mendengar suara adik-adik memuji Tuhan. Siapa yang mau memuji Tuhan di sore hari ini? David. Siapa dulu? Oh, karena kita sudah lama tidak mendengar suaranya Vino, jadi suaranya Kay ya tadi Kay yang bilang ya. Jadi Kay dulu ya, Kavina persilakan. Kay untuk memuji Tuhan. Yuk Kay. Teman-teman tepuk tangan dulu buat Kay. Yuk Kay. Kay sore hari ini mau memuji Tuhan nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu. Ayo. Cakep. Lagu apa? Puji Tuhan. Ada lagu Lagu apa Kay? apa? Lagu apa Kay? Vino bantuin Kay. Vino bantuin adiknya. Lagu apa? Lagu sekolah minggu. Ada King Kong, ada Happy Yaya, ada Yunus, ada Yunus di perut ikan, ada apa lagi? Happy aja. Oke, siap. Ayo siap yuk. 1, 2, 3. Tahu suaranya. Ayo Kavina bantu. Yuk. 1, 2, 3. Happy Yaya, happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Selanjutnya tadi yang sudah menunggu giliran ada Davin. Davinnya
Nah, yuk Davin, teman-teman dengarkan Davin hari ini mau kesaksian pujian. Davin mau nyanyi lagu apa? Sobatku, sobatku. Oh, oke. Yuk, silakan Davin. Enggak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, puji Tuhan. Hebat. Terima kasih Davin. Satu lagi yuk anak Tuhan yang mau bersaksi. Samuel, Axel, Zevanya atau Nando? Nando. Oke, kita mau dengarkan suara indahnya Nando. Silakan Nando. Teman-teman, mari kita menyanyi cuy-cuy dada. Cuy-cuy dada. Ya la 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 la. Cuy dada. Ya la 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 la. Karena Tuhan kita sayang, kita kamu, kita semua. Karena Tuhan cinta sayang, cinta kamu, cinta semua, bersukalah. Yeay, tepuk tangan dong teman-teman untuk Nando. Hebat, terima kasih ya untuk anak-anak Tuhan yang sudah bersaksi untuk memuji Tuhan di sore hari ini. Minggu depan lebih rajin lagi ya untuk bersaksi memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Silakan disiapkan persembahannya. Celengannya juga disiapkan di samping teman-teman. Persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan kepada orang tua. Sehingga orang tua besok waktu ibadah boleh memberikannya ke gereja. Oke, sudah? Mari kita beri persembahan dengan penuh ucapan syukur atas berkat Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita. Sambil persembahan dijalankan, dan juga kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkannya. Pujilah namanya. Mintalah maka diberi kepadamu, carilah dan temukan. Ketuk pintu maka dibukakannya, pujilah namanya. Kita akan masuk di dalam doa persembahan dan juga persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Petugas doanya pada sore hari ini adalah Kak Tania. Silakan Kak Tania. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gerejamu di dunia ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang melayani, dan Engkau berkati kami semua. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Kak Tania. Wah, sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini? Angkat tangan.
Ya. Wah, hebat. Kak Bina senang sekali ya lihat tangan-tangan yang terangkat. Artinya semuanya semangat dan semuanya benar-benar rindu untuk mau belajar firman Tuhan. Hari ini pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Desi. Kita akan panggil Kak Desi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Desi. Hai. Halo semuanya. Senang banget. Semuanya pada rindu ya buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, saat ini Kak Desi akan bawakan dari renungan yang melanjutkan dari yang kemarin. Masih ingatkah? Masih ingatkah sama renungan yang minggu lalu? Nah, kan yang pernah ngomong itu loh, yang dari minggu ke minggu pasti itu nyambung semuanya. Yuk, nah ini cerita yang terakhir. Minggu kemarin ceritanya tentang apa? Ayo, lupa. Atau siapa? Jurang. Oh, good. Siapa? Oke, terima kasih sudah mengingat setiap minggunya mengenai apa ya. Nah, di malam hari ini, belum malam ya, sore ya. Di sore hari ini kita akan melanjutkan cerita dari minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang silakan sesuai dengan yang udah ada di layar kalian masing-masing nih, judulnya Salomo Tidak Setia. Silakan dibuka dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Yuk, yang sudah menyiapkan Alkitabnya bisa dibuka 1 Raja-Raja 11 ayat pertama sampai yang ke-13. Nanti bisa dibantuin baca. Ini ada 13 ayat. Bisa nanti minta tolong Kak Nita atau Kak Vina bisa ketik di chat yang baca. Untuk ayat yang ini dua ayat aja. Yang ke-1 dan 2 Kak Desi. Lalu 3 dan 4-nya Davin. 5 dan 6-nya Kak Senia. 7 dan 8 ada Nando. 9 dan 10 ada Kak Tania. Lalu 11, 12, 11-nya Kak Vina. 12-nya Kak Nita. 13-nya ada Vino dan Kay. Pas ya. Oke, 1, 2-nya Kak Desi, 3, 4 Davin, 5, 6 Kak Senia, 7, 8 Nando, 8, 7, 8, 9, 10-nya Kak Tania, 11 Kak Vina, 12 Kak Nita, 13-nya Vino dan Kay ya. Diperhatikan nama-namanya sudah ada di chat, dibantuin sama Kak Nita. Oke, kita akan mulai baca ayat yang pertama dan kedua Kak Nita. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gudik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya saat itu mencondongkan hatinya kepada Allah ya lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengobangan bagi Kamos dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan bagi semua istri-istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpan dari pada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada firman-Allah yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Yuk, oke. Sama Vino. Bisa dilihat di layar. Nggak ada ya? Atau Excel sama Zivanya. Boleh unmute. Dibaca ayat yang ke-13. Excel, Zivanya. Audionya bisa? Nggak ada. Oke. Boleh dibaca ayat ke-13? 1 Raja-Raja 11, ayat yang ke-13. Bisa? Oke, kalau gitu Kak Desi yang baca ya. Ayat yang ke-13. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan dikoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nah, demikian pembacaan firman di sore hari ini. Kita melanjutkan dari cerita Raja Salomo, ya kan? Yang kalian tahu Raja Salomo itu bagaimana ya, adik-adik?
Gimana tuh Raja Salomo itu? Yang kalian sudah pernah dengar Raja Salomo itu gimana ya orangnya gitu? Bijaksana. Oke, bijaksana, pinter. Terus apa lagi? Berhikmat. Hikmat, ya. Itu Bijaksana. adalah bijaksana, hikmat, nah, sesuatu yang baik-baik. Nah, ini yang sering kita, gini, perasaan kalian sekarang, nah, yang ada sekarang ini perasaan kalian itu ekspresinya apa ya? Ini ekspresinya apa? Senang. Oh iya, senang. Gimana wajah senangnya? Yuk perlihatkan yuk satu-satu tuh. Kalau senyum, senyum semua. Oke. Terus kalau ini? Marah. Oh, marah. Gimana ini ekspresinya marah ini? Nando serius banget. Sampai gitu yuk. Yes. Marah ya gitu ya. Garang banget itu wajahnya dengan matanya melotot gitu. Terus ini Ketawa. Oh, ketawa. Gimana ekspresi ketawa? Oh iya. Tahu kenai. Kelihatan giginya ya sampai kelihatan semua gitu. Lalu kalau ini Nangis. menangis. Gimana ekspresi nangisnya? Samuel? Nangisnya gimana Samuel? Kayak gitu ya, kayak kalau nangis ya. Iya. Ya. Sekarang hatinya adik-adik semua yang mana ya? Senang, Senang. ketawa, marah, atau nangis? Sedih? Ketawa. Senang? Ada yang merasa sedih? Nggak Tidak. ada ya? Enggak. Tidak. Puji Tuhan, nggak ada sedih. Semuanya senang dan tertawa gitu. Jangan sampai marah. Loh, marah kenapa ya? Ada sesuatu yang membuat marah kah gitu? Enggak ya. Kalau naik motor ketabrak. Samuel ekspresinya ketawa gimana Samuel? Gimana nih? Oh, kelihatan semua giginya ya. Oke, nah ini adalah ekspresi-ekspresi. Nah, tadi kalian sudah menanyakan apakah ekspresi sekarang ini senang, happy. Oke, sip. Nah, mama papa atau oma opa, ini apakah kalian pernah berjanji gitu? Apakah kalian pernah berjanji atau kalian oma opa atau mama papa pernah bilang, ayo belajar gitu. Ayo jangan main jauh-jauh. Apakah kalian menurutinya semua atau masih ya mah nanti ayah gitu? Siapa yo yang sering yang sering tidak mendengarkan? Yuk siapa? Pino ke gimana? Kalau mama papa bilang ayo Pino dirapiin itu mainan-mainannya gitu, langsung dirapiin atau ditinggal? Dirapiin. Mama, kita lu rapiin. Rapiin ya. Davin juga rapiin. Ya. Good. Ya, jadi harus dirapiin dong. Terus kalau mama papa, oma opa bilang, ayo belajar. Jangan main aja, jangan pegang HP aja terus. Main game gitu. Pernah akhirnya dibiarkan gitu main game terus saya. Nando gimana Nando? Main HP terus? Tahu main game mulu. Oh, siapa yang main game mulu? Samuel? Oke. Enggak kan ya? Ada batasannya ya, nggak main game terus. Kami main sepeda. Oh iya, oke. Ya, jadi kalau mama papa atau oma opa kasih perintah, ayo belajar, ayo jangan main jauh-jauh, ayo gamenya dimatikan dulu, belajar dulu, ayo tidur siang, ayo makanannya dihabiskan. Nah, itu semua untuk kebaikan ya kan? Perintahnya untuk kebaikan, nggak mungkin mencelakakan. Kalau kita belajar, disuruh belajar, ya itu untuk pintar. Kalau kita disuruh untuk nggak main jauh-jauh, supaya itu semua nggak terlalu
ada batasannya, akhirnya kebablasan mainnya jauh, terus dicarinya susah gitu kan. Jadi harus nurut sama mama papa atau oma opa atau ada kakak kalau kasih perintah. Atau gini, siapa yang sering buat mama papa atau oma opa sedih karena kamu nggak menuruti perintah? Ayo siapa? Siapa ayo yang sering buat mama papanya sedih? Oh, kenapa sih Kino sama Kay nggak mau dengarkan mama papa? Ayo siapa? Ngaku. Nando. Oh, Nando sudah nunjuknya ke kakaknya ya. Kok Nando nunjuknya ke kakak? Samuel. Jauh-jauh. Sampai jauh-jauh. Oh gitu, Samuel. Jadi nggak boleh loh buat mama papa atau oma opanya sedih. Nanti kalau buat mama papa atau oma opanya sedih marah, aduh, nanti kamu akhirnya apa? Nggak dianggap lagi. Udah biarin aja, biarin main jauh-jauh. Terus nggak belajar, akhirnya nanti di sekolah nilainya jelek. Nggak boleh ya. Jadi harus nurut. Ya Samuel harus nurut ya Samuel. Tak duduk. Oke. Nah, pernahkah? Ya, tadi ditanya. Pernahkah kalian berjanji sama mama papa atau oma opa atau kakak untuk ya rajin belajar? Siapa yang sering berjanji atau janji-janji aja nggak pernah dilakuin ya? Terus siapa yang main terus? Jadi harus main terus. Oh, kok Samuel terus? Samuel main beda jauh-jauh. Beda jauh-jauh. Main HP. Kasihan matanya. Nah, kalau habis main di kamar harus langsung dibersihkan, nggak boleh ditinggal main di luar. Akhirnya jadi kotor. Pernah janji apa lagi selain ini? Yuk, pernah janji apa lagi ya, yuk? Belajar. Harus pernah janji belajar, harus belajar dengan rajin. Bersihin rumah. Bisik ya sat. Dan janji-janji yang lainnya kan ya masih banyak. Janji nggak naik sepeda jauh. Jajan, Suruh beli kopi. Oh, suruh beli kopi. Ya, kalau disuruh diperintah ya sesuai dengan perintah disuruh ya langsung berangkat. Jangan nanti gitu. Suruh beli Kasihan susu. kalau yang- Jadi Gimana, Davin? suruh beli susu. Oh, Kak bilang kata mau bikin kopi susu tadi pagi. oh iya. Langsung dilakuin atau nanti aja, Davin? Langsung. Oh, pinter, good. Jempol ya buat Davin. Nah, itu tadi kalau kalian lihat bahwa Kak Desi tanya, ekspresinya apa ya? Pernah buat marah atau enggak ya sama mama papa, oma opa atau kakak? Nah, sama dengan ini. Siapakah ini? Siapa Samuel? Salomo. Raja Salomo. Nah, tadi sudah disebutkan Raja Salomo itu karakternya setia kepada Tuhan, ya kan? Bijaksana, punya hikmat. Dia baik kepada semua orang. Dia baik. Jadi semuanya hal yang positif itu semua ada di Raja Salomo. Tapi, nah, setelah dengan berjalannya waktu dan dia sudah tua, dia memiliki berapa istrinya tadi? 700. 700. Terus ada berapa lagi selain 700 itu tadi? 300. 300. Oh, itu kalau di total ada berapa? 1000. Ada 1000 kan ya, bayangkan. Berasa kayak bangsa gitu ya, kerajaan sendiri dengan hanya istrinya aja. Nah, setelah Salomo tua, dia memiliki 700 istri. Dan 300 gundik atau selir gitu kan, pendamping-pendampingnya. Jadi totalnya ada 1000. Nah, Raja Salomo. kan
tadi ceritanya adalah Tuhan sudah mengatakan bahwa Salomo tidak boleh mengenal dengan bangsa-bangsa lain. Dan sebaliknya, bangsa-bangsa lain pun itu jangan sampai mengenal bangsa Israel. Nah, lalu ternyata Salomo tidak mendengarkan itu. Akhirnya Salomo memperistri bangsa-bangsa lain itu. Dan istrinya banyak lagi. Ya kan? Apakah yang dilakukan oleh Raja Salomo dengan istrinya yang banyak itu? Coba. Apa? Tadi di ayat berapa itu? Istrinya minta apa? Coba. Istrinya tadi minta apa ya? Istrinya dia menyembah apa istrinya? Bangsa lain itu menyembah apa? Dia pintar, berhala, menyembah patung. Terus di situ akhirnya istrinya itu setelah Raja Salomo sudah tua dan istri-istrinya meminta bahwa aku buatkan kuil, aku buatkan patung. Akhirnya si Salomo menuruti semua perintah-perintah dari istrinya. Lalu dibuatkanlah kuil, dibuatkan patung untuk penyembahan. Nah, dibuatkanlah semuanya apa yang diminta oleh istri-istri Salomo. Baik nggak itu? Coba. Nggak baik. Nggak baiknya kenapa ya? Kan menuruti perintah. Kenapa nggak baik? Coba. Meninggalkan Tuhan. Good, pinter. Memang menuruti itu baik, tapi yang dituruti adalah sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Bahwa istrinya malah minta patung untuk penyembahan. Kan nggak boleh, kan Tuhan melarang bahwa ada penyembahan. Selain Tuhan yang harus yang nomor satu ya. Nggak boleh patung, nggak boleh benda lainnya. Hanya Tuhan. Ya kan? Lalu parahnya lagi, setelah tadi istri-istrinya dituruti, suruh bikin kuil, suruh bikin patung, bikin segala sesuatu benda-benda berhala untuk disembah. Nah, parahnya lagi adalah bangsa Israel menuruti semua apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, contoh gini, Davin buat sesuatu gitu, buat patung dari tanah. Setelah itu, Davin ngajak teman-teman Davin, ayo, ini ayo kita buat patung lagi, patung yang banyak untuk penyembahan. Nah, itu bagus nggak, Davin? Enggak. Enggak. Iya, bener enggak. Samuel main sampai jauh-jauh. Terus Samuel ajak teman-temannya yang lain. Ayo ikut aku main yang di sana. Baik nggak itu Samuel? Enggak baik. Oh, iya benar nggak baik. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, dipikirkan dulu apakah itu mendukakan hati Tuhan atau enggak ya. Nah, seperti Raja Salomo, dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu mendukakan hati Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan marah. Karena apa? Raja Salomo dipilih sebagai raja karena Tuhan. Dan harusnya dia menurut sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi ternyata dia malah tidak mendengarkan perintah Tuhan dan mendukakan hati Tuhan. Dan parahnya, semua bangsa Israel mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, akhirnya Tuhan marah dengan itu semua. Lalu Raja Salomo kehilangan kekuasaannya. Tapi Tuhan masih baik loh. Tuhan tidak menghukum Salomo yang begitu luar biasa. Tuhan masih memberikan sebagian kecil dari kerajaan bangsa Israel itu untuk keturunannya. Jadi tidak diberikan semuanya. Tuhan itu masih baik, memberikan sebagian kecil bangsa Israel untuk dipimpin oleh keturunan dari Salomo. Nah, itu yang bisa kita pelajari di renungan di sore hari ini. Yang pertama, kita harus bagaimana? Ayo, apa yang harus kita renungkan dalam cerita hari ini?
tidak akan mengecewakan, ya tidak akan mengecewakan Tuhan, ya itu perintahnya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Tuhan, kita mendugakan hati Tuhan, kita melarang Tuhan melarang bahwa umatnya itu bisa mendukakan hati Tuhan. Kan kasihan ya Tuhan nangis gitu, bahwa kamu diberikan semuanya tapi kamu malah membuat Tuhan nangis, kan nggak boleh ya. Jadi tidak boleh mengecewakan hati Tuhan. Lalu berbuat setia kepada Tuhan. Nah, kita harus setia. Tadi Salomo setia atau enggak? Ayo. Enggak. Enggak. Salomo enggak setia. Padahal dulu-dulu dia sangat baik, bijaksana, baik, setia. Nah, ternyata setelah tua dia enggak setia. Lalu tetap berdoa, harus terus berdoa, tetap memuji Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Tetap beribadah dengan rajin. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sekarang masih setia dan ikut beribadah selama minggu. Lalu yang terakhir adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, dan karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu bagi kita semua. Oke, adik-adik. Mana suaranya Laskar Allah? Siap. Hanya Davin doang yang muncul siap. Gitu. Laskar Allah. Oke. Siap. Yes. Oke. Nah, untuk aktivitasnya di terakhir ini, Kak Desi pengen kalian buat komitmen, buat janji gitu kan ya. Nah, yang tadi udah bilang janji nggak boleh, janji nggak mau sepedaan jauh-jauh gitu kan ya. Janji aku mau belajar, janji aku mau nurut. Nah, itu silakan kalian tulis di sini nanti. Nanti Kak Desi kirim di grup, bisa dibantuin kakak-kakak atau mama papa atau siapapun untuk bisa ditulis ya di sini nama siapa. Lalu yang pertama janjinya apa? Yang kedua janjinya apa? Jadi itulah komitmen kalian bahwa saya mau setia kepada Tuhan. Oke? Ada pertanyaan? Jelas ya untuk tugasnya? Nah, silakan nanti kalau sudah selesai bisa dikirim lagi di grup. Itu adalah bintang buat kalian. Nanti akan dicatat oleh kakak-kakaknya. Oke. Sampai jumpa dengan kisah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih, kami terus akan belajar dari firman-Mu, kebaikan-Mu dalam firman di sore hari ini. Tuhan, kami terus belajar untuk terus setia, tetap setia kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun perasaan kami masing-masing, kami akan terus setia. Dan berapapun usia kami akan terus tetap setia, biarpun muda ataupun tua, sampai kapanpun kita akan terus setia. Dan kami akan terus belajar mengenai kebaikan Tuhan, dan janji-janji Tuhan akan terus tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua untuk melakukan segala apa yang kami lakukan di sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Kak Desi kembalikan ke Kak Vina. Puji nama Tuhan. Siapa yang senang mendengar kisah tentang kehidupan Raja Salomo? Samuel. Wah, jangan lupa ya dikerjakan tugas dari Kak Desi ya, supaya adik-adik bisa mendapatkan bintang. Nah, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Nanti setelah ini akan ada doa penutup, tapi karena Jesslyn hari ini tidak hadir, jadi Kak Vina mau minta tolong Kak Senia ya, untuk membawa kita di dalam doa penutup. Yuk teman-teman, kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab.
Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bila mana pada sore hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini, Tuhan, kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati adik-adik yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga adik-adik yang mungkin belum bisa hadir, Tuhan. Semoga pada Sabtu yang akan datang mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk ibadah sekolah minggu ini, Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani dan kami semua, Tuhan. Kau berkati kami, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita saat teduh sejenak ya adik-adik ya. Wah, terima kasih Laskar Allah yang sudah memberi diri untuk beribadah di sore hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Yuk kita on cam yuk, videonya dinyalakan supaya kita bisa foto bersama. Foto terus. Yuk. Axel sama Zevanya bisa videonya dinyalakan? Oke, kita kayak apa ya? Oh, karena tadi kita sudah berjanji mau jadi anak yang setia, tidak seperti Raja Salomo ya, yang berubah, dulu dia setia, lalu ketika tua dia menjadi tidak setia. Tapi kita, anak-anak sekolah minggu Mesias, berjanji mau jadi murid Tuhan Yesus yang setia sampai akhir hidup kita. Jadi kita gayanya seperti ini ya, kakak-kakak ya, adik-adik semuanya. Kita mau janji setia. Coba Vino sama Kak Vina belum lihat nih gayanya nih. Kepalkan tangannya lalu taruh di dadanya ya. Wah, hebat. Wah, Kanita bantu untuk di screenshot ya. Axel sama Zevanya belum bisa ya. Oke, siap? Kavina itu, tapi jangan lupa senyum dong. Kita kan sudah menerima firman, kita bersuka cita, jangan lupa senyum. 1, Vino, oke. 1, 2,